Ya, kita masuk pada bagian keempat atau bagian terakhir dari moral development. Di sini kita akan bahas mengenai perilaku prososial dan antisosial. Perilaku prososial itu sebenarnya bisa dikembangkan melalui service learning tadi ya. Tadi dikatakan bahwa service learning tidak tidak ada secara sistematis dalam kurikulum di sekolah Indonesia, tapi saya baru teringat kalau misalnya dalam pramuka, kegiatan pramuka biasanya service learning ini diberikan gitu ya, di mana diharapkan pramuka mau membantu orang lain, mau dan biasanya kalau misalnya pada kejadian-kejadian bencana, anak juga akan diminta untuk katakan menyisihkan uang jajannya untuk membantu korban bencana. Nah, semua itu adalah perilaku moral yang menunjukkan moral yang positif, yang biasa kita sebut sebagai perilaku prososial, gitu ya. Jadi perilaku prososial itu perilaku yang ditunjukkan untuk keuntungan bagi orang lain, gitu ya. Apa aja sih komponen dari tingkah laku prososial itu, gitu ya? Komponen dari perilaku prososial itu peduli dengan hak orang lain, kesejahteraan orang lain, menunjukkan empati, belas kasih, gitu ya, merasakan juga ketidaknyamanan yang dirasakan oleh orang lain, misalnya oleh korban bencana dan sebagainya, gitu ya. Dan perilaku tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi orang lain, bukan untuk dirinya, gitu ya. Nah, perilaku prososial ini ada beberapa ada 4 aspek yang menunjukkan bahwa perilaku tersebut adalah perilaku prososial, gitu ya. Nah, apa saja aspeknya? Yaitu altruism, reciprocity, sharing, and fairness. Perilaku altruism itu adalah perilaku di mana tingkah laku yang dilakukan itu benar-benar ditujukan untuk bukan untuk diri sendiri, benar-benar untuk orang lain, gitu ya. Jadi tidak ada kepentingan bagi diri, gitu ya. Jadi sehingga kalau misalnya ada katakan orang lain kampanye, kemudian memberikan bantuan pada korban bencana, kemudian dihasil foto-foto dan itu membesarkan katakan partainya, itu tidak bisa dikatakan sebagai altruism. Karena altruism itu keuntungannya itu nggak ada untuk dirinya sendiri, gitu ya, lebih memang untuk membantu orang lain. Nah, pada altruism ini dilakukan biasanya ada satu tidak selalu, tapi ada beberapa yang memang memiliki harapan, misalnya seperti yang yang kampanye tadi ya, bahwa ketika saya sudah berbuat baik pada korban bencana, maka korban bencana harusnya membalas, gitu ya. Itu reciprocity, gitu ya. Jadi saya berperilaku baik pada orang lain karena saya wajib membalas budi baik orang lain dalam berinteraksi di dalam masyarakat kita. Misalnya kalau kita pergi ke ke mall misalnya gitu ya, ada pintu yang nggak otomatis, kita membukakan ada orang lain yang membukakan pintu buat kita juga nanti melakukan hal yang sama bagi orang lain jika ada orang lain yang di belakang kita, gitu ya. Jadi itu sifatnya saling membalas, gitu. Nah, selain dari altruism dan reciprocity ini juga ada sharing. Nah, tapi kalau yang namanya sharing ini memang baru muncul di 3 tahun pertama, gitu ya. Dan pada usia 3 tahun ini biasanya berbagi itu lebih pada karena belajar sosial, gitu ya. Dia melihat orang lain berbagi,
karena katakan kalau di PAUD gitu ya, anak-anak ibu gurunya mengatakan, ayo anak-anak berbagi dengan temannya, ada yang bawa bekal nggak gitu ya. Itu tuh lebih karena disuruh dan imitasi gitu ya. Nah, tanpa melibatkan adanya empati. Pada usia 4 tahun baru mulai si anak belajar untuk melibatkan empati gitu ya. Sehingga sharing anak usia 4 tahun ke atas, 4-5 tahun, sharing itu dilakukan karena kasihan temannya misalnya tidak bawa bekal gitu ya. Kalau pada usia 3 tahun, simply karena orang lain melakukan, ibu guru mencontohkan, sehingga saya juga harus sharing. Nah, selain itu, ada prinsip yang sifatnya prinsip equality ya, fairness. Jadi di situ terutama ini untuk anak-anak yang sudah mulai SD ke atas ya, usia 7 tahun, 8 tahun ke atas. Bahwa kalau misalnya kita punya barang, fair-nya orang lain juga punya barang, misalnya gitu ya. Nah, tapi memang prinsip equality-nya itu berbeda-beda gitu ya. Pada anak yang lebih kecil, equality itu artinya semua orang memiliki barang yang sama, gitu ya. Jadi walaupun dia lebih miskin, ya tapi harus di share-nya ya sama seperti anak yang memiliki kemampuan atau yang lebih kaya gitu ya. Nah, ketika anak menjadi lebih besar lagi gitu ya, pada usia tengah sekolah dasar gitu ya, udah 9-10 tahun, baru anak-anak mulai paham prinsip equality itu adalah bahwa orang yang kurang beruntung, yang tidak memiliki atau yang perlu mendapatkan special treatment itu mendapatkan bantuan lebih besar atau lebih banyak daripada yang memang sebenarnya mampu. Nah, prinsip equality-nya sudah mulai berkembang daripada ketika usia 6 tahun gitu ya, yang pokoknya kalau misalnya saya punya kue, semuanya harus dibagi sama rata, gitu. Jadi prinsip equality sudah mulai berkembang ketika usia katakan 9-10 tahun, gitu. Nah, selain itu perilaku prososial lainnya juga memiliki aspek lain, gitu ya. Selain altruism, saling berbalas, berbagi, dan prinsip keadilan, ada juga yang dikatakan sebagai forgiveness dan gratitude, gitu ya. Karena anak-anak mulai paham bahwa saya harus mau memaafkan dan saya harus mau bersyukur, gitu ya. Kenapa bisa memaafkan dan bersyukur itu menjadi satu perilaku prososial adalah karena dengan memberikan maaf, maka bisa membuat orang lain menjadi lebih lega, gitu ya, menjadi bisa bermain kembali bersama, misalnya gitu ya. Itu adalah satu perilaku yang diharapkan, perilaku prososial yang diharapkan dilakukan oleh anak-anak. Sedangkan untuk gratitude adalah ketika dibantu, anak-anak harus memberikan ucapan rasa syukurnya dengan berterima kasih, gitu ya. Jadi memang kata-kata ajaib yang diajarkan pertama kali ke anak kan adalah terima kasih, maaf, terima kasih, maaf, kok saya lupa satu lagi ya, yang menunjukkan itu adalah perilaku-perilaku prososial. Nah, selain dari perilaku prososial ini, memang perilaku prososial ini memang lebih lebih berkembang di saat sudah lebih remaja, karena memang terkait dengan kemampuan kognitif anak, terkait dengan pengalaman, sehingga dia bisa juga mulai empatinya juga sudah mulai lebih matang dan sehingga remaja diharapkan atau biasanya lebih sering terlibat pada perilaku prososial, gitu ya.
Kalau anak-anak biasanya maafin, nggak mau gitu ya sama sekali. Mengucapkan terima kasih juga kadang-kadang itu harus diajarkan berulang-ulang, terutama untuk anak yang lebih kecil. Dengan berkembangnya usia, mengetahui aturan sosial, biasanya memang remaja lebih bisa melakukan tindakan prososial dibandingkan dengan anak-anak. Gitu. Nah, dalam gender, perempuan lebih sering melakukan perilaku prososial dibandingkan laki-laki. Gitu. Mungkin ini ada kaitannya dengan apa yang tadi dikatakan oleh Carol Kanigan yang menyatakan bahwa memang penalaran moral wanita itu lebih pada care, pada hubungan, pada relasi gitu ya. Nah, dan semua perilaku prososial ini tidak hanya menguntungkan dilakukan dan mengembangkan kemampuan moral ketika dilakukan ketika di usia muda, tapi lansia yang melakukan kegiatan prososial, melakukan kegiatan yang sifatnya volunteer itu juga mendapatkan keuntungan, yaitu dengan adanya rasa eksistensi dirinya masih ada, bahwa dia masih bisa berbuat untuk orang lain, dan itu membuat self dari orang tua menjadi, atau self dari lansia menjadi lebih terpelihara, gitu ya, terbangun. Nah, ada prososial dan ada antisosial, gitu ya. Kalau antisocial behavior atau perilaku antisosial itu adalah salah satunya adalah conduct disorder atau gangguan perilaku gitu ya, gangguan tingkah laku. Nah, conduct disorder itu biasanya terkait dengan tindakan dan sikap yang tidak sesuai dengan usia, melanggar harapan keluarga, melanggar norma masyarakat, dan juga melanggar hak orang lain gitu ya. Bisa mulai dari perilaku mengumpat, temper tantrum gitu ya, vandal, pencurian, penyerangan, bully, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi tahap perkembangan penalaran moral anak, bahwa anak menganggap aturan itu tidak bisa diubah pada usia yang masih muda gitu ya, sampai dengan 4 tahun. Nah, tapi mulai dari usia itu juga, karena sudah dikenal aturan, anak-anak mulai melakukan pelanggaran aturan karena dia mau mencoba gitu ya, karena itu salah satu bagian dari pembelajarannya dia, sehingga nantinya dia mengetahui bahwa tindakan melanggar aturan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan itu tidak langsung mendapatkan hukuman. Nah, itu pelanggaran aturan mulai dilakukan oleh anak-anak sekitar 4 sampai dengan 6 tahun gitu ya, saat dia mau menunjukkan eksistensi dirinya bahwa saya adalah individu yang berbeda juga gitu ya. Sehingga memang usia 4 sampai 6 tahun itu adalah usia yang dikatakan usia sulit gitu. Nah, ini maaf, berkurang itu ketika usia 6 sampai dengan 18 tahun. Tapi memang remaja yang masih menunjukkan perilaku antisosial tentunya perlu penanganan yang lebih lagi gitu ya, karena ketika sudah masuk ke dalam usia remaja tapi masih menunjukkan perilaku antisosial yang tinggi, itu dikatakan remaja tersebut melakukan kenakalan remaja atau biasa disebut sebagai juvenile delinquency. Nah, juvenile delinquency ini mengacu pada remaja yang melanggar hukum atau terlibat dalam perilaku yang ilegal. Kalau misalnya pada anak-anak melanggar atau antisocial behavior-nya itu temper tantrum gitu ya, guling-guling di bawah atau tidak mau mengikuti apa yang diminta. Katakan misalnya disuruh, ayo minta maaf, nggak mau gitu ya. Itu di anak-anak, tapi ketika sudah remaja, biasanya pelanggarannya jauh lebih berat karena biasanya terlibat dalam perilaku yang ilegal bagi remaja gitu ya. Dan biasanya jika juvenile delinquency ini mulai muncul sebelum usia 11 tahun, artinya sebelum masuk ke masa remaja awal, biasanya
sifatnya akan menjadi lebih berat gitu ya, perkembangan akan lebih buruk dibandingkan kalau misalnya dia mulai nakalnya itu setelah usia 11 tahun. Karena biasanya itu usia 11 tahun itu adalah usia puber, tapi kalau misalnya dia mulai kenakalan itu sebelum puber, maka kemungkinan untuk terperbaiki atau berkembang menjadi lebih buruk itu menjadi semakin lebih besar, gitu ya. Apa saja sih jenis-jenis dari juvenile delinquency? Yaitu konflik dengan otoritas, gitu ya. Biasanya mulai dari perilaku keras kepala, gitu ya, di usia 12 tahun, gitu ya. Tidak mau mengikuti apa kata-kata figur otoritas. Figur otoritas ini siapa aja sih? Orang tua, guru, ataupun orang yang lebih lebih dewasa daripada dia dan ada di masyarakat, gitu ya. Nah, biasanya konflik otoritas ini ada dua jenis, ada yang sifatnya covert, ada yang sifatnya overt. Kalau covert itu misalnya berbohong, ngutil, gitu ya. Kemudian vandal yang diam-diam tidak terlihat, gitu ya. Nah, kemudian biasanya itu dimulai dari memang yang sifatnya, karena kan pada dasarnya conscience masih ada, kemudian mulailah sedikit demi sedikit melakukan secara diam-diam perilaku delinkuensi ini. Kemudian nantinya lama-lama perilaku yang tadinya covert itu menjadi lebih overt atau lebih terbuka, gitu ya. Mulai dari agresi pada orang lain, gitu ya. Terus kemudian mulai berkelahi, kekerasan, bullying dengan kekerasan dan sebagainya yang sifatnya lebih terbuka, gitu ya. Nah, itu perkembangan dari juvenile delinquency. Hal-hal apa saja sih yang menyebabkan terjadinya delinkuensi ini? Memang ada yang dikatakan sebagai hereditas ya. Hereditas ini biasanya karena memang sifatnya genetis. Atau sesuatu yang menyebabkan sesuatu biologis yang bisa menyebabkan ia tidak bisa menahan kendali dirinya, gitu ya. Atau juga terkait dengan problem identitas. Problem identitas ini kalau menurut penelitian memang dulu itu yang berada di sosial menengah bawah merasa label-label negatif sudah ada pada dirinya sehingga dia merasa ya kalau begitu dilakukan saja, toh memang orang akan menilai hal-hal negatif pada dirinya, gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai problem identitas. Kemudian juga ada pengaruh komunitas. Orang, kalau penelitian yang banyak dilakukan di Amerika memang pada black people, terutama yang sosial ekonominya menengah bawah, sangat mempengaruhi dan mendorong terjadinya perilaku kenakalan, gitu ya. Karena contohnya ada, kemudian juga didorong untuk melakukannya sehingga delinkuensi itu terjadi. Dan juga pengalaman keluarga. Jadi kalau misalnya komunitas tempat tinggal dari si anak dan remaja ini tidak baik, tapi keluarga bisa menjaganya, maka dia akan bisa tidak terjun pada delinkuensi. Tapi kalau misalnya bahkan kekerasan itu sudah mulai dari keluarga, maka anak akan atau remaja akan menjadi mudah untuk terjun dalam delinkuensi. Baik, ini adalah bagian terakhir dari materi ajar. Terima kasih. Silakan Anda meneruskan dengan tugas yang ada.